anak abah dan para Ahokers. Maka kita sebenarnya akan melihat yang terjadi saat ini adalah perubahan. Sebuah shifting kekuasaan dari PDIP menuju ke Golkar dan Gerindra atau partai-partai yang ada di Kim Plus ini tadi. Nah, maka ingin saya katakan di sini, sebenarnya mereka itu tuh nggak pengen mendukung Pramono dan Rano. Mereka itu disatukan karena kebencian mereka kepada Mulyono. Wih, hebat. Pramono dan Rano ini mempersatukan anak abah dan para Ahokers. Begitu yang dikatakan oleh media dan orang-orang yang menselebrasi hal ini. Saya harap itu benar adanya, tapi ingin saya tegaskan itu salah besar. Karena sebenarnya yang mempersatukan mereka bukan Pramono Rano, bukan Bu Mega juga, tapi tetap Yang Mulia di Pertuan Agung Baginda Raja Jawa Jokowi bin Mulyono. Siapa yang setuju? Tulis komentar bawah sini. Yang nggak setuju, ikuti konten ini hingga selesai. Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Apa yang terjadi 7 tahun lalu? Ini seakan-akan berbalik kayak Pak Prabowo nari begini. Ini karena apa? Sesuatu yang dulu itu memiliki front yang berbeda, itu sekarang bertukar-tukar dan menunjukkan jika bahwa sejatinya dalam politik itu tidak ada pertemanan dan perlawanan atau musuh dan kawan yang abadi. Yang paling abadi di sini adalah kepentingan. Dan ini menunjukkan sekali karena ya kita tahu kan dulu itu Pak Ahok itu sampai di penjara gara-gara pengikutnya Mas Anies itu mendemo 212 dan terus kemudian secara berjilid-jilid menekan pemerintah agar mempidanakan Pak Ahok. Dan itu terjadi dan berhasil 2 tahun mendekam di penjara. Dan seakan-akan dengan ini semua Pak Ahok diharapkan bisa melupakan itu semua. Apakah Ahoker akan dengan mudah melupakan ini semua? Dan apakah anak abah juga akan kalau dulu berarti kan dianggapnya kan gubernur ayat dan mayat ya. Apakah mereka terus kemudian sekarang ini jadi ya nggak apa-apa deh bareng sama PDIP dan Ahok kalau ternyata harus melawan Mulyono. Nah maka ingin saya katakan di sini sebenarnya mereka itu tuh nggak pengen mendukung Pramono dan Rano. Mereka itu disatukan karena kebencian mereka kepada Mulyono. Ahokers dan anak abah, terutama Ahokers yang ini belum move on ya. Ini kalau menurut saya itu masih pasti sangat sakit hati kepada Pak Jokowi. Dan untuk itu mereka kemudian ingin sekali berusaha agar ini bersatu untuk melawan dukungan dari Pak Prabowo dan Pak Jokowi yang jelas-jelas mendukung Ridwan Kamil dalam Pilkada DKI Jakarta. Maka kita katakan bahwa mereka ini memiliki common enemy, musuh yang sama. Musuh bersama ini adalah Mulyono dan keluarga, beserta Fufu Fafa dan adik-adiknya. Mbaknya ya. Dan mengetahui bahwa Mas Anies dan Pak Ahok ini itu ada di dalam kelompok yang di luar Kim Plus. Akhirnya mereka bersama-sama mendukung. Nggak ada pilihan seperti itu. Sama mungkin seperti dulu kalau ternyata kalian keberatan dengan Pak Jokowi, maka kalian harus berafiliasi dengan PKS dan FPI. Tapi sekarang, makanya tadi saya bilang ini ajaib adalah PKS dan FPI ini ada di belakangnya Ridwan Kamil dan Kim Plus. Maka seru kan ya? Dan yang menjadi unik di sini adalah dalam pertarungan Pilkada DKI ini, itu Pramono dan Rano yang dua-duanya ini berlambang banteng, berkepala nengok ke kanan itu nggak pernah sedikit pun menunjukkan ke PDIP-an mereka. Nggak ada logo yang dimunculkan. Juga saat terus kemarin Mas Anies dianggap menyatakan dukungan. Mas Anies itu nggak pernah secara langsung mengucapkan. Padahal saya harapkan beliau akan mengucapkan. Atau mungkin nanti di ending-ending. Ini sepertinya adalah satu hal yang terus kemudian orang ini bertanya-tanya. Apapun yang terus kemudian dianggap sebagai sebuah keabsahan dukungan dari Mas Anies. Ini adalah pendukung-pendukung setianya seperti Ges Khalifa. Ini datang saat debat terakhir kemarin dan ada di belakang Pramono Rano. Kalau Pak Ahok kan karena petugas partai ya, otomatis dia mau nggak mau, padahal dia nggak mau ya diharuskan bareng sama Mas Anies. Ini sepertinya dia akan tetap mendukung Pramono Rano. Ahok itu juga nggak pernah merespon secara langsung tentang Mas Anies. Fotonya bersalaman itu ada, tapi saya juga nggak tahu itu foto kapan. Tapi begitulah gerak-gerak dan
kasakusuk dalam politik, tapi memang ini semua muncul karena narasi kebencian kepada Mulyono dan keluarga ini tadi yang membuat mereka harus bersatu bersama untuk melawan sesuatu yang mereka percaya ini masih dalam pengaruh Pak Joko Widodo. Nah, akhirnya mereka bersama walaupun mereka mungkin nggak mendukung, nggak saling tahu, bahkan mungkin programnya apa juga mereka nggak akan tahu nantinya. Betul, Mas Pram atau Pak Pramono ini pernah menjadi menteri dan jabatan-jabatan lainnya, tapi saya pikir jabatan yang fungsionalnya tinggi seperti gubernur ini beda cerita dan membutuhkan sebuah kecakapan yang luar biasa. Apalagi sejak Pak Jokowi, Ahok, dan Mas Anies ini menaikkan standar menjadi seorang gubernur, itu seperti apa? Mungkin sebelumnya kita melihat gubernur ini diduduki oleh seorang mantan TNI atau mantan pejabat yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah saja, tapi kecakapan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan abadi di Jakarta, macet dan banjir, ini sepertinya nggak hanya bisa didelegasikan kepada seseorang yang hanya mengerti permasalahan yang bersifat birokrasi saja. Sebenarnya orang-orang yang mendukung pun ini belum berhasil untuk melihat big picture. Istilahnya gambar besar itu kayak kita mundur agar bisa melihat permasalahan yang sebenarnya, atau kita naik ke atas gedung tinggi atau pesawat untuk lihat dari jarak jauh. Maka kita sebenarnya akan melihat yang terjadi saat ini adalah perubahan. Sebuah shifting kekuasaan dari PDIP menuju ke Golkar dan Gerindra atau partai-partai yang ada di Kim Plus ini tadi. PDIP yang sudah mempertahankan hegemoni dan kekuasaannya selama 10 tahun, ini sepertinya akan diminta untuk dirubah. Kecuali mereka pun mau berubah dengan mengganti Bu Mega dengan Mbak Puan. Tapi hal ini sepertinya belum akan terjadi. Bu Mega juga sepertinya akan lebih memilih Mas Nanan untuk menduduki kedudukan ketua umum nanti. Dan sepertinya langkah ke depan PDIP ini masih berdasarkan bisikan dari Mas Hasto Kristianto dan Miniminya. Karena ini mirip banget sama Mas Hasto. Duh, siapa ya namanya ya? Politikus yang masih muda, 20 tahunan. Ngobrolnya tuh logatnya mirip banget. Coba tulis di bawah sini, saya lupa namanya. Tapi saya tetap melihat bahwa dalam kontestasi Pilkada DKI yang tinggal menghitung hari ini, akan ada sebuah pergeseran yang besar. Akan ada sebuah tokoh yang terus kemudian memberikan dukungan atau mengatakan satu hal yang merubah semuanya. Dan saat ini memang kita lihat, di Jawa Tengah terutama, dan di DKI, ini kader dari PDIP, ini diunggulkan. Dan masih memang unggul. Dan kita sebenarnya tahu bahwa ini semua terjadi adalah sebuah hasil dari kong kali kong politik agar tidak menaikkan Mas Anies dalam Pilkada DKI Jakarta kemarin. Jadi Bu Mega yang mau menaikkan Mas Anies sudah dipanggil, pamit sama ibundanya, ini ditahan. Syaratnya itu tadi ya sudah, mereka nggak mengeluarkan Mas Anies, asalkan di sini threshold atau batas persentase minimal untuk mengajukan calon dari partai sendiri ini diturunkan. Dan juga akhirnya batas usia ini dinaikkan sehingga Kaesang itu tidak bisa mencalonkan diri di Solo. Dan ini semua adalah satu hal yang wajar dalam politik. Maka mungkin ini juga yang membuat Mas Anies itu nggak bisa secara terbuka itu menyatakan dukungan dan menunjukkan fotonya saat tertawa saja. Tapi kita melihat bahwa memang pembagian kubunya ini seperti yang sekarang kita lihat, ini sebenarnya jujur semakin seru. Dan apapun itu, saya sih merasakan ini akan mendapatkan sebuah head-to-head yang akan sangat luar biasa. Walaupun perdebatan sudah selesai dan kita akan menunggu sampai hari nanti ini akan terjadi. Saya yang sendiri yang mendukung Ridwan Kamil di sini mengajak kalian semua untuk tetap mencoblos. Dukung Mas Pram, coblos Mas Pram. Dan dukung Kang Emil, coblos Kang Emil. Pastikan kalian menggunakan hak kalian, karena jika kalian tidak menggunakannya, maka akan memungkinkan terjadi sebuah kecurangan dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka yuk kita rayakan pesta demokrasi di seluruh Indonesia. Jika kalian ada di daerah kalian, pilih wakil rakyat yang kalian memang harapkan bisa membawa perubahan dan memberikan sebuah kepastian dalam kehidupan-penghidupan untuk menuju Indonesia Emas di 2045 kelak nanti. Untuk kalian yang membacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih atas atensinya dan sampai jumpa di konten yang lainnya. Salam.